Assalamualaikum para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Sang Puncak yang menceritakan sang iblis agung gila yang bangkit setelah terbebas dari segel 3000 tahun lamanya. Cerita sebelumnya diakhiri dengan pertarungan Jinwoo melawan sang hakim planet Gespi yang berkekuatan dahsyat. Di sisi lain, Lina yang dibawa oleh spesies Piglao terus memberontak karena tidak ingin meninggalkan Jinwoo. Dia bahkan meminta para Piglao untuk menyelamatkan Jinwoo dibandingkan dirinya karena dia adalah harapan umat manusia. Kulak yang mendengar ocehan itu terlihat kesal, tapi rekannya memintanya tenang karena manusia ini adalah penyelamat malah adik mereka. Setelah cukup jauh, Lina berhenti berteriak disebabkan para Piglao enggan mendengarkannya. Kulak mengerti jika membalas budi adalah sesuatu yang diajarkan dalam planetnya, tapi kondisinya sekarang sangatlah berbahaya di mana mereka bisa saja terlibat dengan sang hakim. Di tengah pelarian mereka, tiba-tiba saja sesuatu yang terbakar terjatuh di depan mereka. Mereka bingung apa yang dilihatnya dan kenapa api itu sampai ke sini. Yang benar saja api itu adalah tubuh Jinwoo yang sudah menjadi arang disebabkan serangan hebat Virtus yang sangat dahsyat. Kulak yakin jika Virtus pastinya akan segera tiba di tempat ini dan mereka harusnya segera pergi sebelum terlambat. Dia yakin jika tidak segera melarikan diri maka mereka bertiga bisa bernasib sama seperti manusia yang terbakar itu. Sementara itu, Lina terus melihat keadaan Jinwoo yang dilalap oleh api seakan dia masih mengharapkan kehidupannya. Tiba-tiba saja tubuh Jinwoo yang sebelumnya menjadi arang kini mulai pulih kembali, bahkan dia bergerak. Hal ini tentu saja membuat Lina tertawa karena Jinwoo benar-benar masih hidup seperti dugaannya. Saat para Piglao ingin pergi, Lina meminta mereka memperhatikan manusia yang terbakar itu. Yang benar saja Jinwoo mulai memberontak atas rasa sakit dari tubuhnya yang terbakar. Kedua spesies Piglao ini sangat terkejut bagaimana bisa manusia bisa hidup dari serangan yang menghanguskan tubuhnya. Dia terus pulih walau api milik sang hakim yang terkenal lebih panas dan mematikan hampir melenyapkannya. Di saat yang sama Virtus telah tiba dan mengatakan jika kekuatan kosmos Regen adalah sesuatu yang terlalu berlebihan untuk makhluk rendahan seperti manusia. Dia juga menyuruh para spesies Piglao di depannya untuk pergi karena mereka bukanlah targetnya. Kulak pun mengatakan kepada rekannya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini sebelum sang hakim berubah pikiran. Namun dia malah mengabaikannya dan menanyakan apakah makhluk bumi yang terbakar itu masih bisa bertahan. Dengan wajah serius, Lina membenarkannya karena dia sudah melihat tubuhnya pulih dari luka yang lebih fatal dari ini. Sosok ini mengerti dan menyuruh Lina dan Kulak untuk membawa Jinwoo ke kantor registrasi sekarang juga, dan jika terdaftar sebagai petarung maka Virtus takkan bisa menyentuhnya. Kulak yang melihat kakaknya sangat egois dan mencoba melakukan hal gila memohon agar mengurungkan niatnya. Akan tetapi keputusan kakaknya telah bulat di mana spesies Piglao selalu membalas kebaikan yang diterimanya apapun yang terjadi, dan sekarang dia akan menahan sang hakim selama proses registrasi tersebut. Kulak sangat marah, tapi dia tak punya pilihan selain melakukan permintaan kakaknya. Sosok ini tidak merasa dapat menang, tapi jika memungkinkan, maka dia berusaha keras untuk melakukannya. Sang hakim tak menyangka jika spesies rendahan malah bekerja sama untuk menghalangi tugasnya. Namun dia takkan membiarkan targetnya melarikan diri dan dia hanya perlu melenyapkan mereka semua.
Akan tetapi hal mengejutkan terjadi di mana kekuatan Virtus terhalang oleh sesuatu yang pekat. Kekuatan kosmik spesial Piglo adalah kegelapan yang merupakan keterbalikan dari Sang Hakim dengan kosmik cahaya. Jadi pertarungan ini seharusnya takkan mudah dan Virtus harus serius melawannya tanpa peduli pada rekannya yang melarikan diri. Jika benar-benar ingin menangkap mereka, maka dia harus melewatinya terlebih dahulu karena perintah nenek moyang spesies Piglo adalah membalas budi pada orang yang membantu mereka. Beralih ke kantor registrasi player turnamen Planet Gespi. Di sana staf kantor registrasi bernama Kiranos terlihat kesal karena desakan orang-orang di depannya, padahal dia sudah menolak adanya pendaftaran lagi. Baik Kulak dan Lina terus meyakinkan agar Kiranos melakukan registrasi, ditambah Lina membawa tanda pengenalnya menunjukkan dia adalah perwakilan dari bumi. Meski Kiranos ingin melakukannya, tapi dia dapat melihat kondisi pemainnya itu tidaklah dalam keadaan yang bisa untuk bertarung. Namun Lina memintanya tidak khawatir karena Jinwol memiliki kemampuan regen super yang luar biasa. Keributan itu membuat para spesies lain terganggu dan mereka mulai memperhatikan apa yang terjadi. Dari kejauhan, mereka menebak jika orang-orang bumi itu pastinya ingin melakukan registrasi namun ditolak. Seketika mereka tertawa karena tak menyangka peradaban lemah ingin berpartisipasi. Tak hanya tertawa, tapi mereka juga berniat jahat untuk menghajar makhluk bumi itu jika berada dalam arena. Di sisi lain Kiranos terus didesak oleh dua orang di depannya yang tampak kehilangan akal. Di saat yang sama spesies lainnya mulai datang dan meminta Kiranos untuk menerima mereka, karena semua peradaban seharusnya bisa ikut serta dalam turnamen dan menolaknya sama saja mendiskriminasi peradaban terbawah. Kiranos pun tak punya pilihan dan akan mendaftar orang aneh itu ke dalam perwakilan bumi dalam turnamen. Lina pun tersenyum karena Kiranos seharusnya menyetujuinya lebih awal agar keributan ini tidak terjadi. Akan tetapi terdapat masalah baru di mana orang yang akan mendaftar tidak berada di tempatnya. Hal ini memunculkan kepanikan bagi Lina dan Kulak, karena mereka susah payah membujuk Kiranos tapi Jinwol malah menghilang. Sementara itu Sang Hakim telah mengalahkan spesies Piglo yang melawannya dan dia tak mengerti kenapa mereka melindungi makhluk bumi. Tak ada yang terpikir oleh Virtus selain menganggap jika peradaban lemah selalu memiliki pikiran yang aneh sama halnya dengan ras Piglo. Di saat yang sama Jinwol telah tiba dan alasan inilah yang membuatnya menghilang dari kantor registrasi. Luapan energi yang ditimbulkannya sangat besar dan kali ini dia pasti akan menghakimi lawannya. Virtus merasa senang karena targetnya malah datang sendiri kepadanya tanpa membuatnya kerepotan mencarinya. Di saat yang sama spesies Piglo ini berteriak dan memberitahu jika dia sudah menggunakan kekuatan kegelapannya untuk menyegel kemampuan cahaya Sang Hakim, jadi dia hanya perlu menghajarnya. Sebagai Sang Iblis Agung, Jinwol belum pernah melihat zirah sekuat milik Virtus, tapi bukan berarti dia tak bisa menembusnya. Ledakan hebat pun terjadi dikarenakan tinju Jinwol yang tepat mengenai Sang Hakim. Yang benar saja tinju itu bahkan berhasil merusak zirah milik Virtus. Di sisi lain Mark sangat terpuruk dengan mencoba meyakinkan dirinya jika semua ini bukanlah salahnya. Dia hanya berniat memanggil Sang Hakim agar para spesies Pig tidak melukai ketua timnya, tapi semuanya menjadi lebih kacau. Mark tak tahu harus melakukan apa dan bagaimana dia kembali di bumi setelah kehilangan rekannya. Di tengah keterpurukannya sebuah ledakan hebat terjadi yang bersinar layaknya cahaya.
Para alien di sana terus bertanya-tanya apa yang terjadi dan apakah ada serangan dari teroris. Sementara itu sang hakim yang terkena serangan masih saja berdiri kokoh dengan dirinya yang memegang wajahnya. Siapa sangka alasan dia melakukan itu karena topeng miliknya telah dihancurkan. Jinwoo tertawa dan tak menyangka adanya seseorang yang bisa menahan pukulan telaknya seolah tidak memberikan dampak yang fatal. Jika di bumi maka tubuh manusia pasti akan hancur oleh tinjunya dan dia menjadi tertarik untuk mendapatkan kekuatan sang hakim. Akan tetapi sang hakim tampaknya sangat murka atas perlakuan yang diterimanya. Dia pastinya akan mencabik-cabik tubuh Jinwoo seperti serangga hingga tak ada satu pun yang tersisa. Jinwoo yang mendengar merasa kegirangan karena sebuah pertarungan sudah sejak awal seharusnya seperti ini. Salah satu dari kemampuan Virtus adalah membuat tangannya berada di tempat yang lain menggunakan kekuatan cahaya miliknya. Tangannya tiba-tiba saja datang dari langit dan memunculkan serangan yang kuat, tapi Jinwoo berhasil menghindar dengan cukup baik. Jika dia tak memiliki insting dari pengalaman bertarungnya saat di bumi, maka dia pasti sudah lenyap dan sekarang Virtus takkan membiarkan targetnya melarikan diri lagi dengan pergerakan super cepat miliknya. Jinwoo benar-benar merasa kerepotan akan kekuatan Virtus yang melebihi manusia manapun yang pernah dihadapinya. Kini dia mendapatkan sebuah pukulan yang telak hingga membuat tubuhnya dipaksa terlempar dengan kuat. Virtus yakin jika serangan itu setidaknya mematahkan beberapa tulang targetnya, tapi belum cukup untuk menghabisinya dan dia akan menggunakan kekuatan cahaya miliknya. Sebagai sang hakim, Virtus merupakan makhluk dari spesies tinggi yang memiliki kekuatan penghancur dahsyat. Tak hanya sekali, tapi dia terus menghujani Jinwoo dengan serangan sehingga ledakan hebat tak dapat terhindarkan lagi. Lalu Mark mendapatkan sebuah panggilan di mana ketua timnya menanyakan terkait keberadaan Jinwoo yang sedang bertarung dengan Virtus. Seperti dugaannya, jika Jinwoo tak mungkin melarikan diri begitu saja, melainkan pergi membalas dendam kepada sang hakim yang membuatnya menjadi arang dan Kulak sangat terkejut karena Jinwoo benar-benar sudah pulih dari kerusakan yang diterimanya. Meski Jinwoo masih hidup, tapi Mark merasa jika ketua timnya belum saatnya merasa lega. Bagaimana tidak Jinwoo benar-benar menantang sang hakim yang merupakan salah satu dari makhluk peradaban tingkat tinggi. Virtus mengungkapkan kejujurannya di mana dia merasa sangat terkejut pada manusia yang dihadapinya. Di mana dia mampu pulih bahkan dari tingkat kerusakan seperti ini selama menunjukkan sosoknya yang benar-benar abadi. Walau Virtus tak mengerti bagaimana peradaban rendahan memiliki kekuatan seperti itu, tapi dia yakin kekuatan Regen itu pasti memiliki batas. Maka dari itu dia hanya perlu terus menyerangnya hingga kekuatan Regen itu tidak tersisa lagi. Namun saat ingin melakukannya tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah panggilan dari kantor registrasi. Orang itu adalah Kiranos dan memberitahu jika orang bumi yang dilawannya sudah terdaftar untuk mewakili bumi dalam turnamen. Kembali 30 menit yang lalu di mana semua spesies meminta agar makhluk bumi didaftarkan dalam turnamen. Kiranos tampak kesal karena proses pendaftaran sudah usai dan hanya perlu melakukan registrasi sebelum turnamen dimulai. Semua peserta sudah terdaftar termasuk bumi dan perwakilan mereka hanya perlu melakukan registrasi, tapi orang aneh yang dibawa oleh orang bumi bukanlah si pendaftar. Di sela itu seorang spesies datang menyela untuk mengatakan pendapatnya. Di mana terdapat sistem registrasi sementara jika peserta tidak dapat hadir sendiri.
Di antara para alien, ada yang pernah mendengar tentang sistem itu, dan begitu pun sebaliknya. Karena muak akan situasi ini, maka Kiranos akan melakukannya, tapi semua dokumen harus diisi sekarang juga. Jika tidak bisa melakukannya, maka Kiranos takkan melakukan proses registrasi tersebut. Namun Kulak merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena tulisan di dokumen tersebut hanya berisi bahasa peradaban tingkat tinggi, bukannya bahasa umum yang dapat dipahami oleh semua peradaban. Jika seperti ini, maka mereka tidak bisa mengisi dokumen itu, dan cara ini adalah rencana Kiranos untuk menggagalkan proses registrasi. Kulak yang kesal meminta staf di depannya untuk memberikan dokumen dalam bahasa umum. Lalu Kiranos menegaskan jika sistem registrasi sementara dibuat demi kenyamanan peradaban yang lebih tinggi, bukan untuk para peradaban rendahan. Hanya saja Lina malah mengisi dokumen tersebut, bahkan dia menggunakan bahasa tingkat tinggi. Hal ini tentu saja membuat Kulak dan Kiranos sangat terkejut karena bahasa ini bukanlah sebuah permainan yang dapat diketahui begitu saja. Awalnya Kiranos menganggap jika Lina hanya menggertak, tapi saat melihatnya dia sangat terkejut. Dokumen itu terisi dengan baik dan peradaban rendahan baru saja melakukannya. Semua mengetahui jika meningkatkan peringkat peradaban berarti mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi, dan dengan pikiran penduduk bumi maka simbol bahasa ini pun seharusnya sulit dibedakan. Virtus yang mendengar cerita Kiranos yakin jika seseorang pasti membantu penduduk bumi itu. Meski Kiranos sempat berpikiran seperti itu juga, tapi dia melihatnya menulis secara langsung tanpa bantuan. Hanya ada pendapat yang masuk akal di mana gadis di depannya mengenali perbedaan antar karakter seolah-olah mereka menemukan perbedaan gambar dan menghafal jutaan kosakata sekaligus. Tapi meskipun menghafalnya, maka mereka juga akan kesulitan memahaminya dalam kalimat, dan untuk mengatasi hal tersebut, maka Lina juga menghafal setiap kemungkinan struktur kalimat. Kiranos tak bisa percaya jika manusia mampu melakukan hal itu, bahkan dirinya sendiri berasal dari peradaban yang mengkhususkan diri dalam bahasa sangat sulit melakukannya, tapi dia juga tidak bisa membatalkan proses registrasi ini karena semuanya berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan ini maka sang hakim menghentikan pertarungannya. Dia dapat menyimpulkan jika peradaban bumi memiliki seseorang seperti spesies Piglo yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tak hanya itu, mereka juga pasti memiliki pembantu yang mengajarinya bahasa peradaban yang lebih tinggi tanpa sepengetahuan Kiranos yang menangani hal seperti itu. Semua kejadian ini seolah-olah alam semesta memohon untuk menyelamatkan manusia aneh di hadapannya. Kali ini sang hakim akan melepaskannya, tapi dia harus melakukan sesuatu pada regen manusia di hadapannya karena sangatlah merepotkan. Di sisi lain, Mark terus mengamati akan apa yang terjadi. Lalu dia melaporkan kepada ketua timnya jika sang hakim membawa Jinwol dan spesies Piglo dengan cara menghilang. Baik Lina dan Kulak pun sangat panik karena sang hakim seharusnya melepaskan mereka berdua. Kiranos yang berada di sana menginformasikan jika mereka berdua hanya dibawa ke ruang pemulihan para petarung.